Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, ada yang tanya sama saya, Bung kameramen tampangnya kayak apa sih? Cuekin aja Bung Alfian. Oke, lanjut. Ya, Bung Alfian, ini ada berita yang menarik tentang pendidikan. Sebetulnya kan Bung Alfian basicnya adalah filsafat pendidikan. Jadi saya merasa perlu untuk mengkonfirmasi atau bertanya pada Bung Alfian. Jadi ini ada berita dari beritajatim.com Rabu 12 Oktober 2022. Judulnya, peraturan baru, anak sekolah wajib pakai baju adat sebagai seragam. Nah ini dari judulnya, apa nih yang mungkin Bung Alfian bisa respon, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban baju adat itu menyelingkuhi persatuan nasional. Iya dong, kan namanya orang kan sekarang sebar bapaknya lagi di sana, di sini, dan itu diharus-haruskan malah membuat kita jadi terkotak-kotak. Itu biar saja nanti dia 17-an, di acara-acara yang sifatnya betul. Ada acara hari besar nasional. Kalau yang sehari-hari, gunakanlah hal-hal yang membuat bisa menjadi lebih mudah ini kan terus terang. Pakaian adat itu beragam-ragam, ada yang sangat sederhana, ada yang mahal, ada yang butuh pembuatan yang tidak cepat. Ini kan akhirnya orang akan melihat apa sih substansinya, nggak ada. Substansinya nggak ada. Jadi saya sebagai orang yang punya basic sebagai seorang yang menekuni dunia pendidikan atau ilmu pendidikan menganjurkan kepada Bapak Menteri, mending Anda pikirkan bagaimana pelajaran agama kembali diperkuat. Bagaimana terminologi Islam jangan diganggu, terminologi agama lain juga disilahkan saja. Betul. Sekolah dengan mau nanti bawa celurit, bawa mandau, bawa macam-macam. Artinya kan dia bilang, oh nggak lengkap, menurut bapak saya harus bawa pedang nih, jadi bawa pedang nanti ke sekolahan, ya kan? Saya pikir nanti jadi ada yang jalannya jadi ribet, jalannya mingser-mingser, ya udah pakai ini aja lah, yang itu sebagai sebuah bentuk khasanah nasional. Betul. Nggak usah dibuatkan dipaksa-paksa seperti itu. Menjelas ini bukan pendidikan, tapi ini pemaksaan. Betul. Kebudayaannya dipahami dan kita punya Indonesia hari ini. Dan kita sudah punya seragam yang sudah sempat kita miliki selama ini, kita teruskan saja, begitu. Iya, Bung Alfian, menarik tuh yang Bung Alfian sampaikan. Kata memperibet gitu, Bung Alfian. Jadi ini saya tanya beberapa kawan saya, bagaimana responnya tentang responnya tentang baju adat di sekolah, Bung Alfian. Jadi responnya menarik, Bung Alfian. Dia bilang, itu mau sekolah atau mau karnaval? Itu Bung Alfian. Nah terus kemudian ada juga ibu-ibu yang menjawab, itu perawatannya yang ribet. Kenapa? Tiap pekan mau dicuci, mau disetrika, nggak sampai 2 bulan tuh baju adat udah akan rusak. Nah terus ada teman saya juga yang masih kuliah, atau udah selesai kuliah lah ya. Kita pakai baju wisuda aja, mau ke toilet susah. Ini pakai baju adat lagi. Ntar anak kecil yang, maaf ya Bung Alfian, kayak masih SD kan kadang-kadang masih ada yang pup di celana. Itu kan nanti repot lagi, itu kita jadi ribet gitu. Kenapa nggak fokus aja memperbaiki kualitas pendidikan kita, Bung Alfian? Nah ini Bung Alfian, apa sih menurut Bung Alfian maunya Menteri Pendidikan, Bung Alfian? Karena dulu kita ingat sekali, frasa agama dihapuskan, frasa madrasah dihapuskan. Sekarang lagi mau maksa pakai baju adat. Ini benar-benar menurut saya, apa sih maunya nih Menteri Pendidikan gitu, Bung Alfian? Kita juga jangan lupa pernah ada keputusan menteri tentang pergaulan laki-laki dan perempuan. Itu pernah terjadi dan itu Permendikbud ya? Iya, itu kan pernah menimbulkan kontroversial yang cukup serius. Iya. Keberadaan Kepmen atau Permen yang berhubungan dengan pola relasi laki-laki dan perempuan yang pernah ada, itu juga satu hal yang kontroversial. Satu lagi, keberadaan 400 orang sebagai tim shadow daripada Menteri Pendidikan ini juga dipertanyakan. Untuk apa 400 orang itu, ngapain dia? Apa yang mereka olah, apa yang mereka garap? Bahkan ada satu orang jurnalis senior meminta agar Menteri Pendidikan itu dipecat. Ya, itu mungkin bisa sama-sama disaksikan. Itu Pak Heru Subono Arif dengan sangat tegas sekali memberikan tuntutan agar orang ini dipecat dengan keberadaan shadow orang, dan itu tidak diakui, dan itu dipersoalkan di DPR MPR. Betul. Di kantor DPR dipersoalkan. Jadi sekali lagi, ini memang semakin kemarin semakin ngawur.
Maka sangat baik buat kita semua, pada bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita jadikan suasana-suasana ini sebagai bentuk koreksi buat kita bahwa kita sedang berada di zaman para pemimpin-pemimpin kita tidak mementingkan hal yang wajib. Jangankan sunnah pun tidak ya, yang itu. Yang wajib itu pakaian menutup aurat, itu wajib ya. Iya. Dia punya nama Islam, jangan-jangan agamanya Islam juga sih, jangan-jangan. Kalau dia agamanya Islam nggak begitu dong Pak ya. Betul. Saya pikir ini jadi penting. Ada beritanya 400 anggota tim bayangan Nadiem merendahkan SDM ke Mendikbudristek, Bung Alfian. Nah, kemudian yang kedua, Muhammadiyah minta Permendikbud 30 dicabut. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, apa sih atau pola pendidikan seperti apa sih yang sebetulnya harus dikuatkan, yang harus semakin baguskan gitu, Bung Alfian, untuk Indonesia, Bung Alfian? Karena ini malah kalau menurut saya menteri kok malah kayak jadi gagal fokus dan bukan fokus untuk membuat pendidikan kita menjadi bagus gitu, Bung Alfian, kayak yang saya lihat gitu, Bung Alfian. Pendidikan negeri kita sebenarnya sudah membaik ya pada awal-awal reformasi ya. Nah, kalau pertanyaan tadi pola pendidikan macam apa? Saya terangkan sedikit dalam penutup ini. Pendidikan itu adalah tindakan sistematik memanusiakan manusia untuk memahami hakikat penciptaan manusia untuk memperhambakan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Itu pendidikan. Pendidikan itu tindakan memanusiakan manusia agar jadi manusia yang mengerti akan hakikat penciptaan manusia untuk berbakti kepada yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Nah, yang kedua, pendidikan ini sebenarnya membutuhkan kesadaran bahwa kita sudah punya sandarannya Undang-Undang Sisdiknas yang sudah pernah disahkan tahun 2003, dan memang terus terang pemirsa, kita agak heran memang. Sejak Undang-Undang UU PN tahun 1989 yang dibicarakan sejak tahun 1980-an, memang ada upaya-upaya untuk menghilangkan pelajaran agama, dan ada upaya-upaya mendominasi agama tertentu yang bukan Islam sebagai dasar filosofi dan dasar konsepsi serta dasar-dasar penyelenggaraan pengelolaan pendidikan nasional. Ini sangat tidak etis gitu. Betul. Sebutlah misalnya di Amerika. Ya, Amerika itu saja juga tidak, orang Katolik nggak dapat tempat, yang dapat tempat Protestan. Iya. Sekarang di Indonesia yang mayoritas Muslim ini hampir mendekati angka 90%, kok bisa ya orang agama lain yang nggak lebih dari 6% mau mengatur-ngatur seperti itu? Ini kan namanya kekurang ajaran konstitusional. Ya, saya pikir ini menjadi perhatian buat kaum muslimin. Jangan mau dibohongi dengan intoleran hanya untuk mengalahkan aspirasi kita. Ya, kita dibuat menjadi sangat tidak punya nilai karena dengan alasan itu. Jadi di penghujung akhir, untuk Bapak Menteri Pendidikan, bertobatlah dari kebijakan-kebijakan yang tidak baik. Selesaikan ini di akhir-akhir menjelang periode ini berakhir. Jangan membuat kita semakin bingung dengan Anda yang mesti menjadi manusia yang berakal sehat, manusia yang normal, manusia yang lazim dan mengerti. Ada keyakinan masyarakat yaitu akidah Islamiyah yang didominir oleh 80-an sampai 90% warga Muslim akan mengatakan bahwa Anda ini mengerti nggak bahwa Anda mendidik orang yang inginnya sesuai dengan undang-undang pendidikan, yaitu mendidik manusia untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Itu ada dalam tujuan pendidikan nasional, Pak Nadiem. Jangan sampai Anda tidak baca itu. Anda ini menteri Indonesia untuk bisa melihat undang-undang yang ada sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional. Salam perjuangan, dan kalau tidak bisa memimpin mundur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.